Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ghost Channel. Rekan-rekan sekalian, saudara di mana saja berada, para subscriber dan para viewer yang setia menemani channel saya ini, yang belum subscribe cepat subscribe karena gratis ya rekan-rekan. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang ilmu hikmah yang akhir-akhir ini diperbincangkan, yang sangat kontroversi. Sebagian yang menganggap hikmah itu ada dan yang menganggap hikmah itu tidak ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, kita harus meyakini bahwa keyakinan itu adalah pembawaan kita sejak lahir. Maka dengan itu kita itu dari lahirnya ke dunia ini sudah diperdengarkan dengan kata-kata tauhid. Karena ketika kita lahir, kita diadanin, dikomatin supaya telinga kita yang terdengar itu adalah kata-kata tauhid, supaya tidak terjadi salah paham dan memberikan pengertian yang tidak sejalan dengan yang lain. Saya juga akan meluruskan, bukan sok pintar dan sok tahu. Menurut saya, tauhid itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam batin kita, sehingga kita meyakini bahwa adanya hal-hal yang gaib yang tidak nyata, dan ada tetapi tidak nyata, itulah yang gaib. Karena menurut pesulap merah tidak percaya gaib, sedangkan menurut Gus Samsudin gaib itu ada. Disitulah terjadi pro kontra ya. Kita kembalikan lagi ke kepercayaan kita masing-masing supaya tidak terjadi konflik dan salah paham antara yang meyakini dan tidak yang meyakini. Bagi saya pribadi, gaib itu emang ada, karena di dalam Islam pun rukun Islam yang keenam adalah percaya adanya hari akhir. Hari akhir itu emang ada, tapi kita tidak tahu kapan hari akhir itu terjadi ya. Seperti itulah gambaran sekilas dari hal-hal yang gaib. Juga kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak tahu seperti apa Allah itu Subhanahu wa Ta'ala itu bentuk dan rupanya, tetapi kita meyakini. Itulah yang diprediksi sepintas gaib itu, sehingga banyak beragam yang menganut ilmu-ilmu al-hikmah, yang memperdalam ilmu al-hikmah tidak akan sejalan dengan ilmu-ilmu metafisika atau persulapan. Karena apa ya? Karena tidak sejalan dari awalnya atau dari basic kurikulum kalau menurut sekolahnya. Kalau sulap itu emang trik, diyakini ada caranya begini. Tapi kalau al-hikmah itu benar-benar dari hati dengan membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat suci yang kita bacakan, sehingga kita menimbulkan suatu kepercayaan atau membangkitkan aura-aura yang sangat baik di dalam tubuh kita, sehingga kita meyakini diri kita itu seperti biasa, tidak biasa seperti dari orang lain, bahwa kita itu lebih dari orang lain karena kita mengamalkan hal-hal yang ajaran yang diberikan oleh leluhur kita mungkin gitu ya, sehingga kita itu pede menambah aura. Emang ya sangat dirasakan bagi orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Beda lagi dengan belum merasakan apa itu al-hikmah. Dari kecil emang sudah diberi pelajaran
nama-nama, zat-zat Allah yang sifat-sifat Allah yang begitu banyak, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan lain sebagainya. Sehingga kita mengacu ke hal tersebut untuk dijadikan alat zikir atau alat doa supaya menambah kepercayaan diri kita. Itulah mungkin tujuan para al-hikmah atau ilmu-ilmu yang didapat dari Quran seperti itu. Beda lagi dengan perdukunan. Kalau perdukunan itu menggunakan jampe-jampe yang kejawen lah, yang dulu-dulu, sehingga harus dibedakan mana perdukunan dan mana benar-benar yang menggunakan al-hikmah pengobatannya. Karena di sini semakin ke sini semakin ramai ya, ada yang mengaku ustadz tetapi menggunakan perdukunan, ada juga yang mengatasnamakan dirinya kiai tetapi di dalamnya ada perdukunan. Jadi harus membedakan mana yang benar-benar ustadz dan mana-mana yang melakukan perdukunan, sehingga ayat-ayat suci itu tidak disalahgunakan sebagai alat media untuk mempercayai nasabah atau pasien yang sedang sakit, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya cepat sembuh. Untuk rekan-rekan di mana saja berada, mari kita berpikir cerdas ya, jangan sampai kita terbodohi oleh hal-hal yang seperti itu, seperti penarikan benda-benda seperti keris petir dan lain sebagainya. Itulah trik-trik perdukunan yang mencoreng umat Islam, menggunakan ayat-ayat Quran, menggunakan jampe-jampe dan kitab-kitab suci Al-Quran untuk mengelabui pasiennya. Itu yang kita tentang semua. Sekali lagi, janganlah sekali-kali mempercayai hal-hal yang belum kita ketahui kebenarannya. Juga tetap jaga iman dan Islam kita, jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal yang perdukunan-perdukunan yang makin semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Salam persatuan.